Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Muhammadiyah Ngemplak, beliau Ibu Fajar Nur Hayatiningsih, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati penceramah kita pada hari ini, beliau Bapak Apung Saifuddin, SPDI MSI. Yang kami hormati Bapak Haji Tuyahmin, SAG. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan SMP Muhammadiyah Ngemplak. Dan yang kami hormati segenap keluarga besar SMP Muhammadiyah Ngemplak beserta seluruh hadirin yang berbahagia yang sedang menyaksikan pengajian ini melalui channel YouTube SMP Muhammadiyah Ngemplak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya semata. Pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka pengajian memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh SMP Muhammadiyah Ngemplak. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan tauladan umat manusia, baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan pengikutnya sepanjang masa. Semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya serta mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Baiklah hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan serangkaian acara pengajian pada memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan Kepala SMP Muhammadiyah Ngemplak yaitu menempati acara ketiga. Kemudian acara yang keempat yaitu senandung lagu Islami, nanti tentunya dengan putra-putri kita. Kemudian acara yang kelima yaitu pengajian atau ceramah agama. Dan acara yang keenam yaitu peresmian studio Semuba TV SMP Muhammadiyah Ngemplak. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Kemudian hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan harapan semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah acara kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam, pedoman dalam menjalani kehidupan. Dan marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Hesti Sapnawati, peserta didik kelas 9. Kepada Ananda Hesti Sapnawati kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
lillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق Allahul Azim. Terima kasih kepada Ananda Hesti Sapnawati yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, menginjak acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Muhammadiyah Ngemplak yang akan disampaikan oleh Ibu Fajar Nurhayati Ningsih, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau, Ibu Fajar Nurhayati Ningsih, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara Pak Randy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada Bapak Ustadz Apung selaku pengisi tausiah pada pagi hari ini, kepada Bapak Haji Tohamin selaku komite SMP Muhammadiyah Ngemplak yang kami hormati, Bapak Ibu guru, staf karyawan SMP Muhammadiyah Ngemplak yang kami banggakan, kami hormati pula, serta peserta didik dan para pemirsa Semoga TV SMP Muhammadiyah Ngemplak yang berbahagia. Salam sehat selalu, semangat selalu, marilah
kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, sempat, inayah serta hidayahnya sehingga kita senantiasa bisa mengikuti kegiatan dalam memperingati pengajian Maulid Nabi yang kita selenggarakan oleh SMP Muhammadiyah Ngeplak yang nantinya juga akan diresmikan studio SMP Muhammadiyah Ngeplak oleh Bapak Ketua Komite SMP Muhammadiyah Ngeplak. Tak lupa sholat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga yang mana senantiasa menjadi tauladan bagi kita semua dan tentunya juga kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua yang kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa ya melalui YouTube SMP Muhammadiyah Ngeplak Semoga TV yang nanti akan kita adakan pengajian Maulid Nabi yang akan diisi oleh Bapak Apung Saifuddin. Tentunya silakan anak-anak bisa menyaksikan, bisa mengambil hikmah, sekaligus bisa pentelaudani yang menjadikan tauladan bagi kita semua bahwa baginda Rasulullah itu menjadi bagian dari kehidupan kita di mana sifat-sifatnya sidik, fatonah, amanah, kemudian tabligh serta perjuangan Rasulullah yang mana itu perjuangan dalam menegakkan ajaran Islam, perjuangannya yang sangat sungguh luar biasa tentunya menjadi bagian kehidupan kita. Marilah nanti pengajian kita ikuti dengan maksimal, kita ambil hikmahnya, tentunya juga hidayahnya sehingga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Bapak Apung yang telah hadir di tengah-tengah kita dan Bapak Tuyamin yang juga nantinya akan meresmikan studio SMP Muhammadiyah Ngeplak. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim SMP Muhammadiyah Ngeplak dalam rangka melaksanakan kegiatan ini dan juga menyiapkan studio ini kepada seluruh Bapak Ibu guru yang telah berperan aktif dalam mensukseskan kegiatan ini. Tanpa kerjasama, tanpa sinergi dari Bapak Ibu semua, tentunya kegiatan program-program sekolah salah satunya di sini adalah memperingati Maulid Nabi sekaligus peresmian, itu harapannya semuanya bisa berjalan lancar dan tentunya nantinya studio SMP Muhammadiyah Ngeplak ini juga menjadi wadah tempat fasilitas untuk Bapak Ibu guru semua belajar, kemudian juga anak-anak juga belajar sekaligus juga merupakan kaderisasi untuk anak-anak semua untuk belajar bersama-sama sekaligus mengembangkan program-program SMP Muhammadiyah Ngeplak ke depannya sekaligus juga untuk tempat berdakwah baik itu dakwah di tingkat SMP Muhammadiyah Ngeplak maupun tingkat Muhammadiyah secara umum. Tentunya akhir kata kami SMP Muhammadiyah Ngeplak juga apabila dalam menyelenggarakan kegiatan ini masih jauh dari kesempurnaan, harapannya kritik dan saran yang membangun itu kita kedepankan untuk ke depan Muhammadiyah ini. SMP Muhammadiyah Ngeplak agar bisa maju bersama-sama dan lebih dikenal di tengah-tengah masyarakat. Tentunya nanti kami mohonkan untuk Bapak Haji Tuyamin selaku Bapak Komite SMP Muhammadiyah Ngeplak dalam meresmikan sekaligus kita mohon untuk mendoakan, berdoa untuk semuanya SMP Muhammadiyah Ngeplak dan semuanya sekaligus kesuksesan studio SMP Muhammadiyah Ngeplak ini nantinya agar bermanfaat untuk kedepannya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fajar Nurhayatiningsih selaku Kepala SMP Muhammadiyah Ngeplak yang sudah berkenan memberikan sambutan untuk kita semua. Kemudian hadirin yang berbahagia, acara yang berikutnya mari kita saksikan senandung lagu Islami persembahan dari peserta didik SMP Muhammadiyah Ngeplak. Kepada para peserta didik kami persilahkan.
Demikian tadi adalah senandung lagu Islami yang telah dipersembahkan oleh para peserta didik kita, yaitu peserta didik SMP Muhammadiyah Ngemplak. Semoga kita semua bisa terhibur. Oke, menginjak acara berikutnya, hadirin yang kami hormati, berikut marilah kita simak bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Apung Saifuddin, SPDI MSI. Kepada beliau, Bapak Apung Saifuddin, dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Fajar SPD, yang kami hormati pula Bapak Haji Itu Yahmin selaku Komite SMP Muhammadiyah Ngemplak, dan yang terhormat juga teman-teman seperjuangan, guru dan karyawan SMP Muhammadiyah Ngemplak, serta anak-anakku yang berbahagia, peserta didik SMP Muhammadiyah Ngemplak, serta pemirsa semua yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu banyak melimpahkan karunia nikmat kepada kita, nikmat sehat, iman, dan nikmat yang paling luar biasa, yang paling besar yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Itu yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, tepatnya di bulan Rabiul Awal. Kalau kita mengingat bulan ini, bulan Rabiul Awal, tentunya seluruh umat Islam itu kita mengingat akan kelahiran sosok manusia yang termulia, sosok manusia yang paling agung akhlaknya. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya kita bukan hanya sekedar mengingat kelahiran beliau, bukan hanya sekedar ingat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika kita ingat nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat Islam dan kita sebagai umatnya, tentunya kita harus meneladani sifat-sifatnya. Banyak sekali kisah dan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Maka karena keagungan dan kemuliaan sifatnya, keagungan dan kemuliaan akhlaknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan ya, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang tadi kami sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di ayat ini sungguh Allah mengabadikan keagungan, menuangkan, menuliskan begitu agung kemuliaan, begitu agung akhlak beliau. Maka dalam ayat ini
Allah menegaskan, sungguh telah ada dalam diri kamu fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW adalah memiliki suri teladan yang baik bagi kalian. Tentunya harus kita ambil keteladanan beliau, kita harus teladani sifat-sifat beliau, akhlak-akhlak beliau. Kenapa kita harus meneladani? Tentunya kita orang-orang yang mau meneladani akhlak-akhlaknya itu tentunya liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ini hanya bisa diteladani oleh orang-orang yang mengharap rahmatnya Allah. Orang yang meneladani sifat-sifatnya, orang yang meneladani akhlak-akhlaknya itu adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Orang yang senantiasa mengharapkan kasih sayang Allah dan mengharapkan wal yaumal akhir, kedatangan hari akhir. Dia mendambakan perjumpaan dirinya dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW di surga besok pada hari kiamat nanti. Wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka pada ayat ini sudah jelas sekali Allah mengabadikan kemuliaan, keagungan Rasulullah Muhammad SAW yang patut kita teladani. Juga dalam ayat yang lain, di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, Allah juga mengabadikan, mengagungkan akhlak beliau. Allah menegaskan di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu Rasulullah Muhammad SAW itu terdapat akhlak yang mulia, akhlak yang agung, akhlak yang paling tinggi. Karena ketinggian akhlak beliau dicatat di dalam Al-Quran. Ya, dicatat di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis Nabi juga, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Subhanallah, Al-Quran dan hadis menegaskan, menuliskan di dalam ayat-ayatnya bahwa beliau adalah baginda Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang paling agung, memiliki akhlak yang paling mulia yang harus kita teladani. Maka ketika Aisyah radhiyallahu an ditanya oleh sahabat-sahabatnya terkait dengan akhlak Rasulullah, beliau menjawab, akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Maka setiap yang ada, yang tertuang di dalam Al-Quran, itulah akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika akhlak beliau adalah akhlak yang mulia, akhlak yang paling agung, maka kita sebagai umatnya, kita sebagai hamba Allah, apa yang harus kita lakukan? Selain kita meneladani sifat-sifatnya, kita harus cinta kepada Allah, dan kita juga harus cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini perintah ketika kita cinta kepada Allah, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk cinta kepada Rasul. Maka Allah menegaskan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, ketika kalian semua cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, ketika kalian mengikuti, meneladani sifat-sifat Rasulullah, mengikuti apa yang telah dilakukan, yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka yuhibbukumullah, Allah senantiasa akan cinta kepada kalian.
Allah senantiasa akan cinta kepada kita semua yang mencintai Rasulnya. Bukan hanya sekedar Allah cinta kepada kita, tapi wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kita mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW, maka Allah cinta kepada kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka hadirin sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tentunya dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ketika kita cinta kepada Allah, maka salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah adalah kita cinta kepada Nabi kita, salah satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya apa yang harus kita ambil teladan dari sifat-sifatnya? Banyak sifat yang harus kita ambil, yang harus kita contoh, yang harus kita tiru dari keteladanan, dari akhlak beliau. Beliau Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok Nabi yang penyabar, pemaaf. Allah juga menegaskan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. Karena semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka dalam ayat ini Allah menegaskan wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Orang yang tentunya mampu menahan amarahnya ketika ia marah, inilah sifat Rasul. Pesan yang Allah sampaikan kepada kita itu telah dicontohkan, ada dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Mampu menahan amarah. Wal afina 'anil nas. Juga baginda Nabi Muhammad SAW mampu memaafkan kesalahan-kesalahan manusia, kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi menjadi orang yang mampu menahan amarah dan mampu memaafkan itu adalah memang berat kita lakukan. Berat sekali kita lakukan. Apalagi memaafkan kesalahan orang lain. Karena saking beratnya yang harus kita lakukan, maka inilah bagian dari contoh orang-orang yang senantiasa akan diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang memberi maaf itu lebih berat daripada orang yang meminta maaf. Dan itu ada dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita lihat begitu pemaafnya beliau, begitu sabarnya beliau dalam berdakwah, kita teringat dengan kisahnya ketika baginda Nabi Muhammad SAW, beliau ketika lewat di hadapan rumah seorang nenek tua, ya, ada beliau Rasulullah ketika lewat di depan rumah nenek, ya, setiap harinya dia diludahi oleh nenek tersebut. Setiap kali dia lewat di depan rumah nenek itu, selalu diludahi oleh nenek itu. Namun apa yang dilakukan oleh Rasul? Apakah Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian dia marah? Tidak. Dia malah berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk baginya, karena dia tidak tahu. Dan suatu ketika, karena setiap harinya dia diludahi oleh nenek tua itu, namun satu saat ketika dia lewat di depan rumahnya, kok tidak ada yang meludahi. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada tetangga terdekat itu, kemana nenek tersebut? Ya, di mana nenek? Keberadaan nenek tersebut, kabar nenek tersebut. Beliau menanyakan kabarnya. Dan singkat cerita, tetangga nenek tersebut menyampaikan kabar kepada Rasulullah Muhammad SAW bahwa nenek tersebut sedang sakit, sedang terbaring di tempat tidurnya, dia sakit. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Dialah orang yang pertama menjenguk nenek tersebut. Subhanallah. Saya merinding kalau melihat teringat dengan kisah ini. Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali menjenguk nenek tersebut, ya, menjenguknya, dan nenek tersebut saking kagetnya, ya, orang yang menjenguk pertama kali adalah orang yang setiap harinya diludahi.
Dan dia bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau menjenguk kami? Kenapa engkau menjenguk aku? Padahal engkau setiap hari aku ludahi. Namun Rasulullah Muhammad SAW, beliau menjawab, engkau meludahi kami, engkau meludahi aku karena engkau tidak tahu siapa aku. Kan gitu. Aku adalah utusan Allah, aku adalah Rasulullah Muhammad SAW. Di saat itu juga hati nenek itu bergetar dan menangis di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Dan di hadapan Rasulullah Muhammad SAW saat itu pun nenek tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Inilah keteladanan Rasulullah, akhlak beliau yang beliau contohkan, yang beliau tunjukkan begitu agungnya, begitu mulianya akhlak beliau. Beliau berdakwah itu dengan perbuatan, dengan tindakan, dengan contoh. Subhanallah. Tidak cukup tidak banyak kata-kata yang dia sampaikan kepada nenek tersebut, tapi cukup dengan tindakan yang ia lakukan. Subhanallah. Maka anak-anakku semua, mari kita jadikan salah satu contoh akhlak beliau, yaitu beliau adalah seorang yang pemaaf, seorang yang sabar, begitu sabar menghadapi umatnya, begitu sabar ketika beliau berdakwah untuk membawa risalah Islam kepada kita. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat yang lain, Quran surat Ali Imran ayat 200, juga Allah menegaskan perihal tentang perintah terkait dengan perintah kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersabarlah kalian semua. Wasabiru, dan tingkatkanlah kesabaran itu. Maka sabar dalam hal ini, kita harus sabar ada dalam 2 hal. Yang pertama, sabar ketika kita menerima ujian yang Allah berikan. Yang kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika menerima ujian-ujian yang Allah berikan. Salah satu ujian yang Allah berikan kepada kita adalah di saat ini kita masih diuji, ya, pandemi Covid. Pandemi Covid belum usai. COVID-19 belum selesai, masih ada di sekitar kita. Maka ujian ini mari kita hadapi dengan penuh kesabaran dan ketaatan tentunya terus kita tingkatkan kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah bukan berarti kemudian malah luntur, kemudian semangat belajar adik-adik semua di rumah juga makin kendor. Jangan kendor, tetap semangat, terus semangat, dan tetap kita menghadapi ujian ini dengan penuh kesabaran, rajin belajar, ibadahnya tetap terus kita lakukan. Anak-anakku semua, hadirin yang dirahmati Allah, karena di samping sifat kesabaran yang Allah perintahkan kepada kita, tentunya orang-orang yang sabar itu Allah akan cinta kepada kita, melahirkan kecintaan Allah kepada orang-orang yang senantiasa selalu memiliki sifat sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta kepada orang-orang yang sabar. Ketika kita dicinta oleh Allah Subhanallah, anak-anakku semua, ya, hadirin yang dirahmati Allah, bayangkan ketika Allah sudah cinta kepada kita, Allahu Akbar, apa yang kita butuhkan Allah akan cukupkan. Ya. Ketika Allah sudah cinta kepada kita, bayangkan juga ketika orang tua cinta kepada kita, seorang anak. Kalau orang tua sudah cinta kepada anaknya, apa yang dibutuhkan anaknya, orang tua cukupkan itu. Walaupun anak itu tidak minta kepada orang tua. Begitupun ketika Allah sudah cinta kepada kita, walaupun kita lupa meminta kepada Allah, tapi Allah sudah tahu kebutuhan kita, Allah berikan, Allah cukupkan. Subhanallah. Inilah hebatnya orang-orang yang sabar,
yang harus kita teladani dari kesabaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, kemudian di dalam ayat yang lain juga Allah menegaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 bahwa kita semua meminta kepada Allah sebuah pertolongan, meminta pertolongan kepada Allah itu harus dengan kesabaran dan salat. Maka dalam hal ini juga Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri, dengan kesabaran, was-salah, dan salat. Jadi kesabaran dan melaksanakan perintah Allah yaitu salat itu bagian dari cara kita meminta pertolongan kepada Allah, cara kita menjadikan hamba yang dicintai oleh Allah. Maka mari anak-anakku semua, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita raih cintanya Allah dengan sabar yang kita miliki. Marilah kita meminta pertolongan kepada Allah dengan penuh kesabaran dan ketaatan tentunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu senantiasa selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang kedua, anak-anakku semua, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, akhlak yang harus kita teladani dari sifat Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah seorang Rasul yang senantiasa memiliki sifat siddiq, jujur, benar, menyampaikan sesuatu hal yang benar, tidak sesuatu hal yang bohong, tidak sesuatu hal yang dusta. Maka dalam hal ini juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Kemudian ayat yang lain juga dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 Allah juga menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kita beriman maka kita harus bertakwa kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Konsekuensi kita sebagai orang yang beriman, yang bertakwa, buktinya adalah wa qulu qawlan sadida. Katakanlah ya sesuatu dengan qawlan sadida, dengan perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang baik. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan, kalau kita tidak bisa bicara yang benar, tidak bisa bicara yang baik, ya lebih baik diam. Lebih baik diam. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah berpesan dan Rasulullah bersabda, innas sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran, sesungguhnya kebenaran itu akan membawa kita kepada kebaikan. Jadi orang yang senantiasa berkata benar, orang yang senantiasa berkata jujur, itu akan mengantarkan kepada kita jalan menuju kebaikan-kebaikan yang lain yang kita lakukan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kejujuran yang kita lakukan itu yahdi ilal jannah, akan membawa kita, mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku, begitu besar keutamaan memiliki sifat jujur. Orang yang memiliki sifat jujur tentunya dia akan mendapatkan ketenangan jiwanya. Orang yang jujur akan mendapatkan kedamaian dalam hidupnya.
keberkahan dalam hidupnya. Namun sebaliknya, orang yang selalu berdusta, orang yang selalu tidak jujur, yang selalu berbohong, ketika ia melakukan satu kali kebohongan, anak-anak semua, maka ia akan melakukan ribuan kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang satu itu. Maka na'udzubillah anak-anakku semua, bahwa orang-orang yang berbohong, orang-orang yang berdusta ini adalah bagian dari golongan orang-orang yang munafik, termasuk ciri orang-orang yang munafik. Ayatul munafikina thalathun, bahwa ciri orang-orang munafik itu ada 3, anak-anakku semua. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba, apabila ia berbicara ia selalu dusta, selalu bohong. Dia izinnya pamit ke orang tua ingin sekolah, namun tidak sampai sekolah. Ini berarti bohong kepada kedua orang tua. Dia minta uang kepada orang tua, ngomongnya untuk bayar SPP, bayar administrasi sekolah, namun ternyata dia tidak membayarkannya ke sekolah. Ini juga bagian dari kebohongan, membohongi kedua orang tua. Kemudian ciri yang kedua, ciri orang munafik yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia selalu ingkar. Orang munafik itu selalu mengingkari apa yang dia janjikan. Yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila dia diberikan amanah dia selalu berkhianat. Kita semua itu adalah amanah Allah. Anak-anakku semua juga sudah diamanati oleh orang tua kalian semua, diamanati untuk semangat belajar, ya, rajin belajar. Kalau orang tua berangkat bekerja, ditinggal kerja dan sebagainya, anak-anakku semua terus semangat belajar, menjalankan amanah dari orang tua. Jangan sampai mengkhianati amanah-amanah yang orang tua titipkan kepada kita. Maka anak-anakku semua yang dirahmati Allah, maka amanah ini juga bagian dari sifat yang harus kita teladani dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai ketika kita selalu berdusta, selalu mengkhianati amanah, selalu ingkar janji, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang munafik. Na'udzubillah, orang-orang munafik itu di akhirat nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Anak-anakku semua, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita kaji pada hari ini. Mudah-mudahan masih banyak lagi kisah-kisah Nabi, akhlak-akhlak Nabi, sifat-sifat Nabi. Kalau kita kupas tuntas di hari ini, gak cukup waktunya, ya, gak cukup waktunya. Maka minimal apa yang tadi disampaikan, kejujuran harus kita miliki, karena kejujuran adalah bagian dari sifat Nabi yang harus kita teladani. Kemudian sabar dan pemaaf juga harus kita miliki, karena sabar dan pemaaf juga ini adalah bagian dari akhlak sifat Nabi Muhammad SAW yang harus kita juga teladani. Kemudian amanah, ya, tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah, ada siddiq, tabligh, amanah, fatonah, dan banyak sifat-sifat Nabi yang lain itu, ya. Tadi seperti apa itu namanya, sabar dan pemaaf. Maka mudah-mudahan ketika kita mampu meneladani sifat-sifatnya, mampu mengikuti akhlak-akhlaknya, mampu mengikuti sunnah-sunnahnya, maka itu adalah bagian dari kecintaan kita kepada Allah, bagian dari kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah ketika kita sudah menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, maka kecintaan Allah pun akan lahir kepada kita semua. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Apung Saifuddin yang sudah berkenan memberikan ceramah agama kepada kita semua, memberikan siraman hati kepada kita semua,
Semoga kita semua umat Rasulullah dapat mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran baginda Rasul, agar kita semua mendapatkan rahmat dan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Amin. Kemudian hadirin yang kami hormati, menginjak acara berikutnya, yaitu acara peresmian Studio Smuba SMP Muhammadiyah Ngemplak oleh Bapak Haji Tuyahmin SAG. Dan sekaligus kami mohon kepada Bapak Haji Tuyahmin SAG berkenan memimpin doa bersama kepada kita semua. Kepada Bapak Haji Tuyahmin SAG kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Ngemplak, Bapak Ustadz Apung Saifuddin, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Muhammadiyah Ngemplak, seluruh siswa SMP Muhammadiyah Ngemplak dan keluarga besar SMP Muhammadiyah Ngemplak, dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah, SMP Muhammadiyah Ngemplak telah berhasil membangun studio Smuba TV. Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan studio Smuba TV SMP Muhammadiyah Ngemplak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, taufik, dan perlindungannya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa radiyallahu an sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajikal karim wa azimi sultanik. Allahumma fir lana dhunubana wali walidaina wali jami'il muslimina wal muslimat min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin wa aslih li fi dzurriyyati wa aslih li fi dzurriyyati wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzili munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina.
Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Wa akhiru da'wati anil hamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Haji Tuyahmin SAG yang sudah berkenan meresmikan studio Semuba TV SMP Muhammadiyah Ngemplak dan memimpin doa bersama. Semoga ke depan studio Semuba TV SMP Muhammadiyah Ngemplak memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Amin. Baiklah, kepada para hadirin sebelum kami tutup, untuk yang mau meng-share video kami persilahkan. Jadi jangan lupa para hadirin untuk share video dari Semuba TV ya, yang insya Allah akan istiqomah dengan video-video selanjutnya. Kemudian untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe video dari channel Semuba TV. Insya Allah akan memberi manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang berbahagia, dengan usainya ceramah agama dan pembacaan doa tadi, maka usailah pula acara kita pada hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam melaksanakan acara pada hari ini. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.